Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, pendiri sekaligus Tuan Guru Besilam Babu Salam Langkat Pertama, adalah seorang ulama sufi yang tersohor, faqih, abid, dan berpangkat wali. Beliau juga seorang pejuang, pahlawan kemerdekaan bangsa, wali Allah yang karomahnya berlimpah sampai kini. Kuburnya senantiasa diziarahi dan namanya senantiasa hidup dan abadi. Setiap tahun haulnya dihadiri puluhan ribu umat, para jemaah, muhibbin, dan masyarakat. Bahkan menurut Tuan Guru Batak, sepanjang sepengetahuan beliau, satu-satunya ulama sufi yang paling berpengaruh dan masyhur di Sumatera Utara, bahkan di Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, yang haulnya paling ramai dikunjungi adalah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Jadi tuan dan puan sekalian, saya ini sangat senang Jaroh kepada makom para wali-wali. Terkadang rombongan kita bawa bersama para khalifah-khalifah. Kadang jaroh ke Padang, Sumatera Barat, kemudian jarah Wali Songo ke Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan. Dan selain jaroh, juga membaca bahkan meneliti tentang keistimewaan dari para aulia, wali-wali Allah yang kita jarah itu. Sehingga sedikit banyaknya kita dapat menapaki jejak kesolehannya, bertabarruk, mengambil barokah yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi sepanjang pengetahuan saya, untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, ulama sufi, ulama tarekat, mursyid besar yang memiliki pengaruh dan haulnya yang paling besar dikunjungi para pejaroh, yang dihadiri para umat, saya kira belum ada melampaui dari Allahyarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Belum ada. Tapi kalau mungkin di daerah Jawa dan Kalimantan, kita akan menjumpai pelaksanaan haul yang dihadiri ratusan ribu umat, bahkan jutaan umat. Dan pelaksanaan haul para aulia-aulia, para ulama-ulama, guru-guru kita ini merupakan keberkahan bagi kita semua. Ini bukan membandingkan para aulia-aulia, tapi kita ingin melihat bagaimana Allah memberikan rahasia kemuliaannya, rahasia ma'rifatnya kepada para hamba-hambanya, untuk dapat kita teladani jejak-jejak kesolehan para kekasih-kekasih Allah ini. Bertabarruk, mengambil barokah yang diberikan Allah kepada mereka. Para ahli sejarah juga menegaskan bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan adalah ulama terkemuka yang pengaruhnya begitu luas sampai ke semenanjung Melayu. Tidak heran jika Syekh Abdul Wahab Rokan sebelum menetap di Besilam disebut sebagai mubalik merantau, yakni mujahid dakwah, pendakwah yang tidak mengenal lelah, terjun ke masyarakat, ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negeri jiran, menyampaikan risalah Islam, terkhusus mengembangkan ilmu tasawuf, tarekat Naqsyabandiyah sebagai jalan mengamalkan ihsan sebagai rukun agama yang ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam hadis, ada 3 rukun agama: Islam, iman, dan ihsan. Tarekat Sufiyah Naqsyabandiyah merupakan inti atau jantung Islam itu sendiri. Sehingga para jumhur ulama sepakat, siapa tidak bertasawuf alamat fasik. Bagaimana besarnya pengaruh Syekh Abdul Wahab Rokan ini? Sebagaimana ditulis para ahli sejarah, disampaikan Syekh Dr. Zikmal selaku Tuan Guru Besilam saat ini sebagai penerus sang wali. Bahkan menurut Martin Barbarnesen, bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi yang berpangkalan di Babu Salam mempunyai pengaruh sama atau setara dengan seluruh Syekh Seminangkabau. Jadi hadirin sekalian, ketika kami buat satu kajian
tentang pengaruh Syekh Abdul Barakan di Malaysia di 12 negeri, bahwa 80 hingga 85% atau persen aliran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah muaranya adalah Besilam Babu Salam Belangkan. Tuan Guru Batak dalam bukunya Titian Para Sufi dan Ahli Makrifah, dan ditulis juga dalam berbagai artikel ilmiah, menegaskan tentang keutamaan tarekat Naqsyabandiyah menggapai makrifatullah, jalan lurus menuju ridho Allah Azza wa Jalla bersama kafilah ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para aulia dan guru mursyid. Syekh Abdul Wahab Rokan sejak kecil sudah tampak kealimannya, senang menuntut ilmu agama, ilmu Al-Quran, dan di masa mudanya sudah digelar Al-Faqih, yakni memiliki kepahaman yang mendalam dalam ajaran syariat Islam, terkhusus dalam ilmu fikih. Namun, Syekh Abdul Wahab Rokan belum menemukan kepuasan batin dalam pencapaian keilmuannya. Pada tahap inilah beliau akhirnya mendalami ilmu tarekat Naqsyabandiyah, bersuluk dan berguru kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, wali Allah, ulama besar dan mursyid yang masyhur di kota Mekah saat itu. Dengan bersuluk mengamalkan ilmu tarekat Naqsyabandiyah inilah Syekh Abdul Wahab Rokan akhirnya menemukan makrifat dan ketinggian spiritualitas ilmu ini. Sampai kemudian beliau berwasiat kepada keturunannya dan murid-muridnya agar masuk ke dalam ilmu tarekat ini agar kelak sejalan dengan beliau. Kebesaran dan keharuman nama Syekh Abdul Wahab Rokan senantiasa dijaga dengan adab-adab mulia di kampung peninggalan sang wali ini, terkhusus di masa Syekh Dr. Zikmal Fuad, Tuan Guru Besilam saat ini. Syekh Dr. Zikmal Fuad pernah menyampaikan dalam tausiahnya, kita di Besilam menjadi berarti, punya arti, atau dihargai, bahkan kita menjadi mulia, dimuliakan, dan bernilai bukan karena kita, tapi karena ada makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Tanpa ada makam itu, kita ini tidak punya arti, tidak dihargai, dan tidak akan dikunjungi. Lebih lanjut, Syekh Zikmal menegaskan, jadi jika kita ingin lebih punya arti dan dihargai, maka mari sambut, kita hormati, kita layani para tamu-tamu yang datang, yang berziarah ke Besilam ini. Kita ini menjadi mulia, bukan karena kita, tapi akhirnya kita dinilai orang, menjadi berharga kita karena orang mati. Syekh Abdul Wahab Al-Khalid, berharga kita, dihormati orang kita, diagungkan kita, karena kita tinggal di kampung di mana dikuburkan Syekh Abdul Wahab Al-Khalid. Mereka datang itu sebenarnya bukan untuk mengunjungi kita, karena kita mungkin tidak ada harganya. Mereka datang kemari untuk ziarah ke makam orang yang sudah wafat pada tahun 1926 yang lalu. Datanglah mereka berduyun-duyun. Setiap hari mereka datang kemari hanya untuk menyampaikan hajat, permohonan, untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Barakan Al-Khalid. Dengan rahmat Allah, Besilam menjadi masyhur, ramai dan bertuah karena ada makam sang wali Allah, kekasih Rasulullah, penegak syariat, penegak sunnah, mujahid dakwah yang karomahnya berlimpah, dan sampai kini jejak perjuangannya dan peninggalannya diteruskan oleh keturunannya, Allahu yarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi ini. Seperti apa biografi dari lahir, kisah perjuangan, pendidikan, perjalanan suluk dan spiritual, serta karomah Syekh Abdul Wahab Rokan, dan bagaimana ada berziarah ke makam para wali? Saksikan terus video ini. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, ini terkhusus kepada makam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsyabandi, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu.
Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Dan apabila kita bertemu dengan pewaris atau penerus daripada para wali Allah itu, atau daripada tuan-tuan guru itu yang berada di majelisnya itu, kalau di Babus Salam Langkat di Basilam kita bertemu dengan tuan guru yang sekarang, yakni Syekh Dr. Zikmal Puat, maka hendaklah beradab kepadanya, hendaklah ta'jim kepadanya sebagaimana kita di hadapan wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naksabandi. Memang secara zahir kita berhadapan dengan tuan guru yang sekarang, tetapi secara batin kita sedang berhadapan dengan tuan guru wali Allah Syekhul Masyayikh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naksabandi. Beradablah kepadanya, ta'jimlah kepadanya, rendahkanlah dirimu kepadanya. Karena kata Nabi, man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, rendah hati, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Seorang putra Indonesia Allah zahirkan, seorang putra Indonesia Allah zahirkan di Danau Runda, di Danau Runda konon dinamakan. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besilam atau Babus Salam, ia adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi, dan pemimpin tarekat Naksabandiyah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ulama paling dihormati di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kaum sufi tarekat, dan masyarakat Melayu pesisir Sumatera, khususnya Riau dan Sumatera Utara. Nama lengkapnya Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai, lahir di Kampung Danau Runda, Kabupaten Kampar, Riau pada 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah atau 28 September 1811. Wafat pada usia 115 tahun di Babus Salam Langkat, Sumatera Utara pada Jumat 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah bertepatan dengan 27 Desember 1926. Syekh Abdul Wahab Rokan lahir dengan nama Abu Qasim. Setelah menunaikan ibadah haji, ia berganti nama menjadi Haji Abdul Wahab. Sedangkan tambahan nama Rokan menunjukkan bahwa ia berasal dari Sungai Rokan. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang berpendidikan dan taat agama. Ayahnya Abdul Manaf bin Muhammad Yasin
bin Tuanku Abdullah Tambusai, seorang ulama terkemuka di kampungnya. Sedangkan buyutnya bernama Tuanku Tambusai, ulama dan pejuang yang masih keturunan keluarga kerajaan Islam Siak Sri Indrapura. Ibunya bernama Arbaiyah binti Dagi yang masih keturunan Kesultanan Langkat, Sumatera Utara. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan pertama kali mendapatkan pendidikan Quran langsung dari ayahnya. Setelah ayahnya wafat, ia belajar kepada Tuanku Muhammad Saleh Tambusai dan Tuanku Haji Abdul Halim Tambusai dan Syekh Muhammad Yusuf di Semenanjung Melayu selama 2 tahun. 1863 Masehi, beliau bergerak beranjak pergi ke Makkatul Musyarrafah, tanah yang suci, untuk menunaikan ibadah haji. Setelah beberapa lama di Makkah, beliau pun bersuluk dengan tabah Syekh Sulaiman Zuhdi, gurunya karamah, sampai bergelar dengan khalifah. Kemudian Syekh Sulaiman Zuhdi menabalkan dengan nama Syekh Abdul Wahab Rokan Jawi. Setelah itu guru pun menganjurkan meninggalkan Makkah untuk kembali. Pada tahun 1863, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah dan memperdalam ilmu keislaman selama 6 tahun di tahun 1863 sampai 1869. Di antara guru-gurunya di Mekah, yaitu Syekh Saidi Syarif Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i, Syekh Hasbullah, ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Yunus Abdurrahman Batubara, ulama Indonesia asal Tanah Batak, dan Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abu Kubais, Mekah. Syekh Sulaiman Zuhdi inilah yang kemudian memberi ijazah pengesahan dan membaiat Syekh Abdul Wahab untuk menyiarkan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di tanah kelahirannya. Ia menyebarkan tarekatnya tidak hanya di kampungnya saja, namun meliputi wilayah Riau, Tapanuli Selatan, Sumatera Timur, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu. Terkait asal-usul kampung Besilam Langkat, ini bermula ketika Syekh Abdul Wahab mendapatkan wakaf sebidang tanah dari Sultan Langkat pada tahun 1879. Pada tahun 1883, Syekh Abdul Wahab beserta para santrinya kemudian membangun sebuah perkampungan baru di Langkat, lengkap dengan masjid dan pesantren. Perkampungan itu semakin berkembang dan diberilah nama Kampung Babu Salam yang berarti pintu keselamatan. Masyarakat umum sering menyebutnya Basilam atau Besilam. Kampung Basilam atau Babu Salam ini dibangun Syekh Abdul Wahab pada 1811 sampai 1926. Demikian pula nama pesantren dan masjidnya, serta kegiatan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah yang dipimpin Syekh Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan sebutan Suluk Besilam.
Kemudian Syekh Sulaiman Zuhdi memerintahkan kepada Tuan Syekh Abdul Wahab Rakan dari Mekah, gurunya menyatakan supaya pindah ke Langkat tempat kediaman. Pada mulanya hutan yang tak berpenghuni sekarang menjadi tempat yang dicintai, sehingga berdatanganlah dari luar negeri untuk melihat sambil menziarahi. Babus Salam demikian namanya, dalam wilayah negeri Langkat. Harum namanya sepanjang masa, di sanalah terdapat maqam keramat. Sebagai seorang wali, ulama sufi, Syekh Abdul Wahab Rokan dikarunia Allah karomah, yakni kemuliaan-kemuliaan dalam hidup dan dakwahnya. Dan karomah ini terkonfirmasi secara faktual dari sumber-sumber terpercaya. Sejumlah cerita keramat tentang beliau cukup populer di kalangan masyarakat Langkat. Di antara karomah beliau yang paling populer adalah ketika diadakannya gotong royong membangun anak sungai di kampung Babus Salam. Nasi bungkus yang rencananya akan dibagikan kepada peserta gotong royong ternyata kurang. Nasi yang tersedia hanya 40 bungkus, sementara para pekerja berjumlah ratusan. Melihat itu, Syekh Abdul Wahab menyuruh petugas mengumpulkan kembali nasi yang sudah sempat dibagikan dalam sebuah bakul. Kemudian, ia menutupi bakul itu dengan selendang dan berdoa. Beberapa saat setelah itu, para petugas kemudian membagikan kembali nasi bungkus itu dan ternyata jumlahnya berlebih. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan juga dikenal bisa mendorong perahu-perahu dengan mudah. Padahal, perahu-perahu itu sangatlah berat dan tak mampu didorong oleh seorang saja. Kisah lain, pada saat masa-masa penjajahan, Belanda mencurigai Syekh Abdul Wahab karena tidak pernah kekurangan uang. Lantas Belanda menuduhnya telah membuat uang palsu. Karena merasa tersinggung, Syekh Abdul Wahab meninggalkan kampung Babus Salam dan pindah ke Sumujung, Malaysia. Pada saat hijrah itulah beliau menyempatkan waktu mengembangkan tarekat Naksabandiyah di Malaysia. Selama kepergian Syekh Abdul Wahab, konon sumber-sumber minyak BPM sekarang bernama Pertamina di Langkat menjadi kering. Kepah dan ikan di lautan Langkat juga menghilang, sehingga menimbulkan kecemasan para penguasa Langkat. Akhirnya Syekh Abdul Wahab dijemput dan dimohon untuk kembali ke Babus Salam. Setelah itu, sumber minyak pun mengalir dan ikan-ikan pun bertambah banyak di lautan. Kaum buruh dan nelayan senang sekali. Syekh Abdul Wahab juga dikisahkan pernah ikut dalam peperangan melawan Belanda di Aceh pada tahun 1308 Hijriah atau bertepatan tahun 1891. Menurut cerita dari pihak Belanda yang saat itu sempat mengambil fotonya, Syekh Abdul Wahab Rokan mampu terbang di angkasa, kemudian menyerang dengan gagah perkasa dan tidak dapat ditembak dengan senapan atau meriam. Setelah beliau wafat pada tahun 1926 dalam usia 115 tahun, dan beliau pun dimakamkan di kampung Besilam yang ia dirikan. Banyak orang yang berziarah dan bernazar ke makamnya.
bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, diadakan acara haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama, yakni pada tanggal 21 Jumadil Awal setiap tahunnya. Pada momen ini ribuan pengikut dan peziarah dari pelosok Indonesia dan sejumlah negara Asia datang berbondong-bondong ke Besilam. Selain mengikuti acara zikir bersama, peziarah juga bersilaturahmi dengan penerus Tuan Guru Besilam. Kini sang wali diteruskan cicitnya, yakni Syekh Dr. Zikmal Fuad, seorang akademisi, mujahid dakwah, berilmu, dan alim dalam sejarah. Sosok Tuan Guru yang intelektual tapi rendah hati, yang punya cita-cita mulia, merevitalisasi Besilam menjadi pusat spiritual, pusat tarekat, dan pusat peradaban. Tarekat Naqsyabandiyah ini adalah mengambil nisbah dari pendiri tarekat itu sendiri yang bernama Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, yang dilahirkan di Arifah 4 km dari Bukhara, Uni Soviet. Adapun Khalidiyah ini adalah periode marhalah dari Syekh Khalid Utsmani Al-Baghdadi kepada sekarang ini, maka disebut Khalidiyah. Jadi hadirin sekalian, Naqsyabandiyah ini banyak, ada Naqsyabandiyah Siddiqiyah, ada dia Taifuriyah, Ahrariyah. Tapi di antara sekian tarekat yang paling masyhur adalah Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena tarekat Naqsyabandiyah punya konsep disebut suluk. Dan suluk ini diperkenalkan oleh seorang tokoh mujaddid pada dalam seluruh tarekat Naqsyabandiyah yang bernama Syekh Khalid Kurdi Al-Baghdadi. Beliaulah yang perkenalkan tradisi suluk ini. Dan suluk ini cukup berkembang terutama di Asia Tengah. Dan menurut Ustadz Wan Sakir Abdullah, Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan tokoh sufi yang kedua yang menyempurnakan ajaran ini setelah pemergian kewafatan Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Bahkan menurut Martin Barbarnesen bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Naqsyabandi yang berpangkalan di Bawusalam mempunyai pengaruh sama atau setara dengan seluruh Syekh Seminangkabau. Jadi hadirin sekalian, ketika kami buat satu kajian tentang pengaruh Syekh Abdul Wahab Rokan di Malaysia di 12 negeri, bahwa 80 hingga 85% atau persen aliran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah muaranya adalah Besilam Babu Salam Langkat. Adapun suluk ini hadirin sekalian, saya ingin jelaskan apa yang diamalkan oleh orang suluk saja. Apa yang diamalkan oleh orang suluk. Ada suluk 10 hari, ada suluk 20 hari, dan ada suluk 40 hari. Ini tradisi yang belum pernah ada perubahan di Besilam. Antara tradisi suluk yang ada di Bawusalam ini yang cukup masyhur ini hadirin sekalian, bahwa orang-orang salik mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Yang kedua, mereka berzikir. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tapi di tradisi di dalam rumah suluk itu ada 5.000 zikir sehingga 11.000. Oleh karena itu, orang-orang salik yang ada di rumah suluk itu, mereka berzikir satu harinya minimal 5.000 hingga 11.000. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bahwa mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Yang kedua, mereka terus berzikir sepanjang hari dan malam, minimal 5.000, paling banyak 11.000. Kemudian hadirin sekalian, dalam hal makannya mereka dipandu menu yang sesuai, ada menu khususnya, dan menu itu dimasak oleh orang yang wajib berwudu. Mandinya itu hadirin sekalian senantiasa memakai basahan. Tidurnya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 hari atau 20 hari atau 40 hari mereka ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah biografi singkat wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, seorang wali Allah yang keramat dan penegak syariat, karomah berlimpah sampai kepada tunas silsilah, di mana amaliyah zikrullah Tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah ini istiqomah diamalkan. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, seorang wali Allah yang semasa hidup dan wafatnya dikunjungi para sultan, raja-raja, bangsawan, dan orang-orang besar selain peziarah-peziarah lainnya. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Tuan Guru Batak selalu menyampaikan, persulukan kami di Simalungun ikut bertuah berkah karomah Syekh Abdul Wahab Rokan melimpah lewat ayah kami, Tuan Guru Batak pertama, Syekh Abdurrahman Raja Guguk, dan melimpah ke kami saat ini, dan insya Allah tetap dan semakin berlimpah sampai kiamat. Hajat kabul, berbagai tokoh, ulama, dan sampai presiden pun berkunjung ke persulukan Tuan Guru Batak di Simalungun pun berkat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Lewat beliaulah Allah menurunkan rahmat dan ridhonya sehingga silsilah Tarekat Naqsyabandi sampai ke persulukan kami. Dan ini merupakan karunia Allah yang sangat besar, jalan keselamatan, kemuliaan dunia dan akhirat. Yang penting kita tetap istiqomah melanjutkan amalan tarekat ini dan menjaga adab-adab sekuat dan sebaik mungkin. Jadi tuan dan puan sekalian, saya ini sangat senang jaroh kepada makom para wali-wali. Terkadang rombongan kita bawa bersama para khalifah-khalifah. Kadang jaroh ke Padang, Sumatera Barat, kemudian jarah Wali Songo ke Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan. Dan selain jaroh, juga membaca bahkan meneliti tentang keistimewaan dari para aulia, wali-wali Allah yang kita jarah itu. Sehingga sedikit banyaknya kita dapat menapaki jejak kesolehannya, bertabarruk, mengambil barokah yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi sepanjang pengetahuan saya, untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, ulama sufi, ulama tarekat, mursyid besar yang memiliki pengaruh dan haulnya yang paling besar dikunjungi para pejaroh, yang dihadiri para umat, saya kira belum ada melampaui dari Allahyarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Dan kita bersyukur bahwa silsilah yang sampai kepada kita ini adalah dari jalur Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Kita dari ayah kita, Allahyarham Syekh Abdurrahman Raja Guguk Al-Khalidi Naqsyabandi, berguru kepada Syekh Fakih Tambah dan kepada Syekh Mu'in Al-Wahhab. Kedua ini adalah putra kandung dari Allahyarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, sekaligus tuan guru pengganti beliau di masanya. Dan keberkahan mereka inilah yang kemudian melimpah kepada kita. Maka sering saya katakan, adab berguru itu penting, karena barokah guru itu menjadi tanda kalau kita telah sampai kepada ma'rifat dan mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya katakan, persulukan kita ini pun alhamdulillah dimuliakan Allah, mendapat keberkahan dari Allah, juga adalah barokah dari guru-guru kita itu. Dan terkhusus barokah dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Karena ini memang amaliyah dari beliau yang dibawa oleh ayah kita, berguru ke Besilam, dan sekarang kita lanjutkan. Tugas kita adalah mengamalkan ini sebaik mungkin secara istiqomah dan menjaga adab dengan sebenar-benar adab.
Syekh Abdul Rahman Raja Gogo ini adalah murid Tuan Guru Fakih Tambah dan beliau dilantik menjadi mursyid oleh Tuan Guru Syekh Mu'im Al-Wahhab. Setahu saya beliau adalah seorang mursyid yang konsisten dalam mengamalkan ajaran agama dan tarikat serta mengajarkannya, dan beliau mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin di tengah keragaman agama. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan beliau adalah seorang sufi perekat bangsa. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Perjuangan dakwah beliau dan kemampuan dalam berkarya diteruskan oleh anak beliau, yaitu Adinda Tuan Guru Batak Syekh Dr. Saban Raja Gogo. Dari tanah Besilam kami mendoakan. Sebagai penutup video ini, mari kita simak adab-adab dalam berziarah ke makam para wali Allah, terkhusus ke makam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, ini terkhusus kepada makom Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali, melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berziarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majlis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom Nabi dan Rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk Raudatam min Riyadil Jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga? Agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kubulnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah, karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah. Tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Dan apabila kita bertemu dengan pewaris atau penerus daripada para wali Allah itu, atau daripada tuan-tuan guru itu,
yang berada di majelisnya itu. Kalau di Babus Salam Langkat di Basilam, kita bertemu dengan tuan guru yang sekarang, yakni Syekh Dr. Zikmal Puat, maka hendaklah beradab kepadanya, hendaklah ta'jim kepadanya, sebagaimana kita di hadapan wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi. Memang secara zohir kita berhadapan dengan tuan guru yang sekarang, tetapi secara batin kita sedang berhadapan dengan tuan guru wali Allah Syekhul Masyayikh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi. Beradablah kepadanya, ta'jimlah kepadanya, rendahkanlah dirimu kepadanya. Karena kata Nabi, man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, rendah hati, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Sebaliknya, siapa yang tinggi hati atau siapa yang sombong, maka Allah akan rendahkan derajatnya. Mari kita lazimi, kita senangi silaturahim dan jaroh kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya. Dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah SAW.